back. Back to back di sini. Ciptakan sejarah baru lagi. Itu misi utama dari teman-teman Fnatic Onyx. Tapi untuk sekarang kita udah masuk nih ke band Epic draft phase di mana Luoyi akan langsung muncul untuk pilihan pertama. Yap, ini gue setuju si Luoyi dengan chip ya. Ini menjadi pasangan yang memang bisa di-ban. Entah kenapa di match yang pertama selalu dilepaskan juga oleh Shanyu. Tapi Luoyi melihat diversion dari ultimate-nya dia juga. Cooldown-nya ditambah 40 second ke 60 second. Tapi menurutku gak terlalu impact besar juga. Karena biasanya dengan jeda cooldown seperti itu, mereka bakal jauh lebih siap lagi untuk melakukan diversion yang kedua dengan skill set yang sudah ready nanti. Yap, 60 detik skill set ya harusnya udah lengkap. Udah lengkap semua. Yap. Oke, Hayabusa di-ban. Kairi kena. Ini kayaknya udah langganan ya kalau Kairi tuh masuk ke dalam list banning. Yap. Jadi berarti untuk potensial sekarang di dalam fase banning, apakah ini bakal full ke arah assassin atau ada potensial hero lain kayak Roamer yang kayaknya masih tipis nih? Roamer sebenarnya bakal jarang di-ban ya, karena itu bakal lebih sering lepas ya buat roamer-roamernya. Jadi banyak pilihan untuk roamer, untuk mage. Tapi assassin biasanya ditutup memang sekarang ya. Dan Faramis juga respect ternyata dengan banning terhadap Faramis, salah satu hero yang cukup mengesalkan. Dengan long team fight-nya akan membuat team fight panjang, lama, dan bahkan kadang-kadang ketika semua skill kita habis, kita invest ke satu hero, mereka bakal aktif lagi dengan Spectre mode. Yap, ini dia Hayabusa kena. Kalaupun mereka ingin menghilangkan satu assassin lagi, mereka juga berkesempatan untuk bisa mendapatkan satu assassin di awal apabila itu semahal itu untuk mereka. Mahal itu untuk mereka. Apabila udah dengan Hayabusa yang dibuang seperti ini, mereka bisa lanjutkan lagi dengan mungkin Link yang bisa mereka hilangkan, ataupun Julian yang udah sangat-sangat terlihat lagi dari pemain-pemain yang dimiliki oleh Onyx. Dan ternyata itu dia pilihannya. Gak ada Julian, gak ada Hayabusa. Saya kecewa, terima kasih. Tapi masih ada Link om, tenang aja. Oh iya, masih ada Fanny juga. Masih ada Link, masih ada Fanny, setuju. Kalau ngomongin assassin sebenarnya masih banyak. Tapi tadi kalau kita ngomongin match pertama, akhirnya jungler fighter nih bisa keluar. Apakah hal itu mungkin terjadi ketika kita ngelihat nih yang main Kairi gitu? Kalau Kairi jungler fighter kayaknya agak jarang sih kita lihat ya. Oke lah, bisa dipakai kalau jungle fighter seperti Bane. Nih, oh menarik iya. juga di Bane kan. Kita belum sempat buat mention juga. Bane sebenarnya masih cukup cocok masuk. Dan Roger di Bane ini aku suka. Jadi benar-benar data yang didapatkan oleh Fnatic Onyx juga cukup tepat ya. Di mana Roger adalah salah satu hero yang cukup prio pick oleh tim Falcon. Betul, dan Roger ditutup berarti untuk first pick. Ini opsinya jujur banyak banget ya di first pick. Tadi kita udah sempat bahas Link, masih ada hero-hero support juga masih banyak, Matilda, dan aku belum ngelihat Harit deh hari ini. Karena Harit di nerf sebenarnya kan. Harit itu ada nerfnya. Sebenarnya ya dibilang bagus, gak terlalu bagus, jelek juga gak terlalu jelek. Oke, jadi dia ada di di tengah-tengah. Dia masih cukup balance lah. Ya hampir sama dengan Moskov. Itu apa yang diinginkan oleh Nevin langsung keluar. Dan ada Harit. Harit langsung. Panjang umur ya Harit. Panjang umur. Yep. Sementara dari satu sisi yang berbeda juga. Hero yang tadi di match yang pertama juga ada ya yang bisa kita bilang Moskov ya. Moskov juga masih terlepas. Apakah itu akan menjadi pilihan dan Link? Ini yang kita nantikan. Ini yang kita sebutkan dari tadi. Kalau potensi Kairi menggunakan assassin, segala assassin udah dia keluarkan di regional sebelumnya. Dan ada Link, Arlott juga muncul sekarang. Arlott yang kalau memang ada di tangan Keyboy ya, ini bakal berbahaya banget. Apalagi gerakan dari Arlott yang sangat sulit untuk bisa dibaca dari final flash-nya dia. Tapi Luffy juga sempat untuk menggunakan Arlott dan berbahaya juga. Bisa refleks. Tapi nggak ada combo Angela, Link. Apakah dari Falcons mau ambil Angelanya? Jadi Angela Harit ya? Ya mungkin. Bisa. Tapi tergantung juga sih, balik lagi seperti apa kesiapan dari tim Falcon sekarang ya. Karena buat power pick sendiri mereka Rogernya udah di-ban. Valentina itu dia kembali muncul bersama dengan Edith. Edith juga laris manis loh, dari babak wildcard ini selalu keluar buat Edithnya. Full CC yang dimiliki oleh Edith. Dan kita melihat dengan Valentina yang hadir juga bakal ada lagi efek Fear yang bakal bisa memberikan efek Terrify yang berarti akan susah nantinya untuk bisa mendekat. Yap, kesempatan terakhir apabila mereka ingin menggunakan lagi ataupun mengamankan. Gue pikir Angela bakal diambil di situ, tapi ternyata tidak. Mereka lebih memilih untuk Parsha. Mereka mencoba untuk bisa membuat sebuah jarak. Mereka menciptakan jarak dan memberikan keleluasaan lagi untuk Linknya. Dan juga Parsha untuk di early game ini bakal sangat sakit banget ya. Dengan Wings by Wings, Feather Extract-nya bakal bisa hit ke satu target. Dan kalau memang ada satu fokus targetnya, itu Tempest of Blade juga. Di Fort bisa dapetin pemain atau satu hero lawan. Tapi ini mobility-nya tinggi banget loh om dari Fred ya. Bisa dibilang sampai mid laner-nya pun punya escape skills yang benar-benar bagus. Ada Wings by Wings,
tambah nanti dengan adanya Flicker. Jadi dari Falcons kayaknya harus ambil hero-hero yang bisa nge-stop ya. Yap. Dan ini pun akan mempengaruhi lagi nanti bagaimana spell yang akan dipilih oleh Harit itu sendiri ya. Karena mungkin di sini Harit akan menjadi satu hero yang akan dikunci. Arlot udah ada, Parsha udah ada, Link Purify ada. Link ada. Purify opsi gak sih? Purify mungkin bisa menyelamatkan dia dari sisi, tapi tidak dari damage. Iya betul. Jadi kalau memang mau bermain dengan satu damager saja ini bakal gak cukup sebenarnya buat tim Falcon sekarang, karena mereka akan berhadapan dengan multiple damage yang sudah dibawakan oleh Fnatic Onyx. Parsha bisa berdiri sendiri, Link bisa berdiri sendiri ya kan? Mandiri ya. Mandiri semuanya bahkan bisa menciptakan peluang untuk mendapatkan solo kill. Iya sih, termasuk Arlotnya juga ya. Yep. Karena ada beberapa damage, namun Angela ini akhirnya ditutup. Mengingat memang ya Arlot yang fleksibel, memang bisa digeser kemanapun. Tapi dengan Yuzong yang ditutup, ini pengen nge-secure Parsha-nya Kal. Yap, biar nggak ditabrak dong. Jadi di belakang dia bakal aman banget, berguna untuk artillery mage. Oke. Tinggal zoning ya pergerakan dari lawannya agar nggak ada yang bisa mendekat, dan ini berarti dengan kehadiran dari Parsha juga pemilihan dari marksman kita atau memang bisa ngedash lah misalnya untuk Haritnya, tapi dia bakal dipaksa ngedashnya ke belakang bukan untuk mendekat ke tim kita. Oke. Berarti dari editnya pun lagi-lagi masih fleksibel. Ada nggak opsi XP yang mungkin bisa dibawa sama tim Falcons dengan 3 pilihan pertama mereka ini? XP lagi nih kalau mau ya, Teris lah, ya kan. Flicker, penalty zone, bisa cancel juga untuk di area belakang meskipun memang cukup berbahaya sih masih. Dan itu adalah mungkin satu hal yang udah sering kita lihat juga ya, bagaimana Terisla untuk bisa menghadapi lagi pergerakan dari Parsha, untuk bisa menjadi satu badan lagi di dalam tim. Dan sekarang waktunya lagi nih. Yap. Atau bahkan Cici pun bisa loh. Yap. Masih ada Cici. Cici ya? Yap. Masih jadi satu opsi juga pastinya. Apalagi kalau aku bisa lihat ini di Fnatic Onyx untuk team fight ya masih menunggu sih untuk 2 pilihan lainnya. Tapi yang jelas Link ada mandiri, dia bisa main pick off juga semuanya. Yap. Dan Terisla yang di-ban ternyata bukan hero untuk Lutfi. Tidak akan diberikan keleluasaan. Tapi Lutfi juga masih bisa menggunakan dari Arlot ini sendiri bisa, ya. betul. Dan ini semua masih bisa bergerak lagi menuju ke arah romer untuk bisa digunakan lagi oleh Kiboy. Kita tahu Kiboy, Kadita sejauh ini juga masih free gitu loh. Apabila mereka ingin menggunakan hero ini sekarang juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk bisa langsung mengunci secara cepat. Dan ternyata Kaja, mereka ingin memainkan efek suppress-nya. Berarti ini mereka pengen nangkep Harit-nya ya? Ya, Harit yang gak bakal bisa bergerak atau mungkin untuk mengunci ya siapapun nanti yang bisa dikombinasikan bersama dengan marksman-nya mereka. Beatrix yang akan keluar, Karika yang akan dipakai. Berarti hero-hero di arah gold lane yang harus bisa kasih burst damage. Yes. Supaya bisa dapat instant eliminations. Dan dengan 2 pilihan terakhir yang masih terbuka dari tim Falcons. Wah, jungle-nya nih berarti yang masih kita tunggu. Yap, masih kesimpan memang. Kalau buat jungle ya, wow ini sebenarnya lumayan tipis hero yang dipakai dengan Fnatic Onyx ya. Kalau mereka mau ngebawain Assassin pun Nolan itu masih ada. Tapi untuk sekarang langsung dibalaskan dengan Baxia dan juga Benedetta. Mereka mencoba untuk mengimbangi lagi nih. Mereka benar-benar mencoba untuk mengimbangi bagaimana permainan cepat yang harusnya bisa dilakukan oleh Fnatic Onyx di awal. Mereka hajar dengan Baxia, mereka hold dulu, mereka bisa membalikkan dengan Benedetta. Mereka bisa membalikkan lagi dengan pergerakan yang dimiliki oleh Valentina. Dan sekarang Beatrix. Ya, ini dia. Beatrix menjadi penutup dari drafting kita kali ini dan Baxia dengan Benedetta, Om. Nah, ini yang kita mention tadi kan, Benedetta kalau memang dipakai bisa menjadi salah satu motor penggerak dia untuk melakukan split push, untuk melakukan team fight, dan ini menjadi salah satu ciri khas juga untuk tim Falcon. Ketika mereka ada Benedetta, mereka akan punya opsi untuk split push dan itu sering dipergunakan. Betul sekali, lengkap sudah berarti untuk line up dari game kali ini Pak Pulung, siapa yang akan menang? Sudah pasti. Sudah pasti ya, kalau ini jangan ditanya. Sudah pasti kita akan mencoba untuk Indo Pride. Fnatic Onyx dan Om Wawa. Yes, Fnatic Onyx combo Kaja Beatrix. Oke, so langsung saja kita berikan kepada casters kita yang sedang bertugas. Take it away, Ranger Mas dan juga Aul. Pak Pulung dan juga Om Wawa, dan kita akan dibawa ke match yang kedua di hari ini, Fnatic Onyx versus sang tuan rumah dari tim Falcons yang kita akan lihat juga bersama-sama. Oke, buat kalian semua di kolom komentar, Indo Pride absen dulu adik-adik. Yes. Mana suaranya? Dan jangan lupa juga kalian bisa pakai hashtag 1 misi MSC.
Dan ini akan menjadi satu jawaban juga bagaimana apakah Fnatic Onyx mampu mempertahankan gelar jawara mereka. Karena belum pernah nih sepanjang sejarah MSC ada yang back to back champion. Dan kita akan melihat juga bagaimana perjuangan mereka di group stage terlebih dahulu semenjak dari Kairi ini udah mulai ditemani juga. Dan bahkan Keyboy sudah mulai terkena gerusan dari HP-nya juga. Karena ternyata tim Falcons bermain cukup agresif. Oke. Pertama kalinya panggung internasional untuk seorang Luffy dapatkan Sans di depan sana. Purifies-nya benar-benar di saat yang sangat tepat. Hampir saja first blood. Tapi nampaknya Sans dia nggak mau kalah untuk poking. Dia juga ketika ingin dia pulang, dia pastikan juga musuhnya pulang. Tapi di arah bottom lane, Lutfi. Wow. Dia digesek-gesek habis oleh seorang Ding nampaknya di arah bottom lane. Dan ternyata early yang terlihat dari tim Falcons mereka cukup unggul ya. Mereka memberikan tekanan yang cukup berarti juga. Fnatic Onyx mereka dipaksa untuk bermain lebih hati-hati lagi. Dan jangan lupakan Good Night. Oke, Flicker. dia paksa flicker terlebih dahulu. Yang sudah pasti tidak ada di arah turtle nanti. Dan Good Night ini adalah satu sosok MVP Finals juga ya pada saat Finals MPL MENA Season 5 kemarin yang membawa tim Falcons menjadi jawaranya pula dengan skor 4-1 atas Twisted Minds pada saat itu. Dan ini yang terlihat Good Night-nya juga benar-benar di landingnya sangat-sangat memberikan agresivitasnya juga. Sedangkan kali ini Fnatic Onyx mereka masih coba untuk membuat dari Kairi-nya juga farming level 4 yang sudah didapatkan. Dan apakah sosok Ling ini akan mengontes terhadap Turtle yang sekarang sudah di setup oleh Kenji? Kalau ngomongin kondisinya seperti ini, itu akan dikontes. Kenapa aku bisa bilang akan dikontes? Karena lihat, ketika Keyboy coba untuk memberikan zoning out, dan bahkan kondisinya Kairi udah menuju ke arah purple, Kairi akan bisa datang, dia akan steal. Tapi kalau misalnya waktunya nggak cukup, mungkin itu adalah hal yang berbeda. Dan Lutfi, di sini adalah waktunya dia untuk membalikan kembali keadaan yang mereka miliki. Ketika first blood, dan bahkan tim Falcons berhasil mendapatkan turtle-nya. Ternyata tidak secepat itu. That's why lihat, Kairi mencoba untuk mendapatkan sebuah keuntungan lebih. Karena dia tahu tidak ada retribution yang dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Falcons. Meanwhile Kairi fans everybody right here dengan adanya link yang dia miliki. Dia mundur ke belakang dan ternyata Kairi pun merangkap. One last hit. Kairi almost is never enough. Kairi still survive. Meanwhile dari bottom lane, dua kondisi yang sekarat di tangan Fnatic Onyx. Yap, dan ternyata gagal untuk bisa mendapatkan pertukaran dari Kairi yang dipaksa untuk mundur pula. Tapi ternyata satu sosok mid laner yang dimiliki oleh tim Falcons, Good Night. Dengan adanya Kaja yang dibawa oleh Keyboy, ternyata itu bisa menjadi satu senjata yang makan tuan juga yang bisa dibawakan sama Fnatic Onyx. Karena Divine Judgment yang di-copy, Divine Judgment juga yang akhirnya membuat tadi adanya First Blood yang akhirnya bisa di-secure oleh tim Falcons beserta dengan Turtle. Ini menjadi sebuah awal yang baik untuk mereka, tapi Fnatic Onyx jangan lupakan, mereka punya kedisiplinan juga. Mereka bisa comeback dan ini replaynya di saat Keyboy yang ternyata memang kena tarik dari Divine Judgment itu sendiri. Oke, tapi dengan adanya retribution yang sangat baik dari seorang Kairi. Udah dapat di front down, cewek featuring Sans kali ini. Damage sangat instan, berhasil mendapatkan point kill sangat mahal. Kita lihat, cewek featuring dengan adanya Sans dan juga Kairi membuat Baxia early game lulu lantah. Dan bahkan di arah top lane-nya, cewek masih mau coba untuk dapetin point kill atas Lark. Walaupun memang tadi semenjak ada Kairi melakukan pertukaran, walaupun memang agak sedikit gagal, dia harus mundur, tapi setidaknya dia tidak tumbang. Dan akhirnya ini yang masih membuat dari Kairi masih bisa well farm juga. Dapat pakai Renner Apathy, sudah dikeker depan mata, full farming di laning. Heptasis sudah diamankan pula oleh Ding-nya dan udah adu mekanik. Ding kali ini harus mundur, Vengeance. Oke, tapi nampaknya di sana Kairi menyambut dengan sangat baik. Lihat, umpan lambung yang sangat manis dilakukan oleh sang Lutfi. Disambut dengan baik dengan Kairi. Bahkan sana gila, still survive. Oh my god, refleksnya sangat manis. Membalaskan kembali keadaan. Dapatkan hampir mendapatkan sobat. Dapat sobat, Lutfi di belakang sana. Satu point kill dan spray down. Tembakan peringatan membuat terlepaskan dari tim Falcon dan mundur ke belakang bersama dengan seorang Kenji. Zoning out yang terjadi membuat Kairi bisa mendapatkan turtle kedua dan triple kill from Lutfi. Lihat, Lutfi kali ini benar-benar bersinar. Rookie yang datang mengacak-acak panggung internasional. Lihat Lutfi from rookie become a hero. Datang dari bawah, langsung menuju ke panggung internasional dan bersinar dengan triple kill-nya. Yes, dan jangan sekali-sekali adu mekanik dengan Fnatic Onyx. Dan inilah yang terjadi, bagaimana dodging skill yang bisa dilakukan oleh Sans menghindari satu buah feeder ice track curian dari Good Night. Dan akhirnya dikembalikan keadaan dan kali ini Fnatic Onyx
Mereka mendapatkan momentumnya perlahan tapi pasti mereka akan berbalik unggul dengan 3000 gold lead yang mereka pegang. Dengan poin kill mereka secure juga, dan Kairi di sini memang masih belum tersentuh sama sekali, yang nantinya dia akan hadir sebagai eksekutor. Seperti apa yang udah terjadi juga tadi di arah bawah, di mana satu permainan Vengeance yang dibawakan oleh Lutfi ini membuat satu eksekusi yang begitu baik dilakukan pula oleh Kairi dengan Berserker's Fury menjadi item pertama yang dimiliki juga. Sedangkan kalau ngelihat dari Lark sebagai gold laner mereka, yang dimana kemenangan mereka di MPL MENA kemarin ini dengan satu kunci yaitu Kari. Tapi dengan Harith kali ini, satu buah Starlium yang sudah diamankan menjadi item pertamanya memang masih belum terlihat untuk join the fight juga ya. Betul, tapi kita lihat early game pressure dari Kenji. Dia pakai Baxia untuk hal tersebut, tapi nampaknya gagal di arah mid lane. Lihat Kairi standby di arah belakang mencoba untuk memberikan sandwich gaming. Kenji, where are you going? Lihat, berada rapat di depan muka. Headshot diberikan oleh seorang cewek. Meanwhile, David Johnson di shot point, double kill from Calvin Winata. Dengan tempo sobat kali ini dari seorang Kairi bakal mundur ke arah belakang. Damage tidak terlalu cukup, dapat Kairi tershutdown. Termasuk dari tim Fnatic Onyx. Mereka terlihat posisinya kali ini akan kehilangan 3 poin. Double kill from Lark. Berani sekali untuk bisa membawakan poin kill yang cukup mahal. Tapi meanwhile, Lark di belakang sana. Final slash yang bad. Lutfi almost menis never enough. Tapi kenapa Lutfi mencoba untuk menghindarkan. What the outplay from Lutfi. Looking for double kill. Tapi nampaknya gagal karena Kenji datang dengan sikap memperhatikan semua. Tapi Sans out of nowhere datang dengan tiba-tiba membuat kerja keras Lutfi tidak sia-sia. Benar, dan walaupun memang akhirnya Lutfi tumbang, tapi dirinya pun menukarkan dengan sosok gold laner yang cukup mahal. Dan ini adalah segi replaynya juga bagaimana Lutfi benar-benar ngacak-ngacak formasi yang dimiliki oleh pemain-pemain tim Falcons. Lark yang menjadi pertukaran atas hilangnya Lutfi. Bertahan selama itu yang bisa memang dilakukan oleh Lutfi dengan cukup baik. Dari Keyboy lagi. Dapat di front cewek! Depan muka! Headshot! Calvin Winata! Oh my god! Depan muka lo ul itu headshot. Dan itu presisi banget di saat Divine Judgment dari Keyboy. Menarik satu sosok Ding di sana sehingga tidak ada kontes yang bisa terjadi juga oleh tim Falcons, dan akhirnya tadi Turtle bisa disecure oleh Kairi. Oke, para pasukan dari tim Fnatic Onyx, mereka benar-benar membuktikan kualitas dari 3 lane yang berbeda. Dia membuat god laner mereka terlalu makmur. Mereka membuat mid lane mereka, The God Suns kali ini mencoba untuk memberikan damage kembali, tapi nampaknya Keyboy menjadi pilihan utama. Tidak ada jawaban untuk bisa menyelamatkan Keyboy. Bahkan Lutfi sekalipun kali ini dia hampir harus turun ke arah mid lane. Karena dia tahu di arah EXP lane dia bisa mengandalkan Kairi untuk split push. Dan ini yang udah mulai terlihat ya. Outer turret hancur, dan sebetulnya ya nggak ada sisi pasti juga bagaimana bisa mengunci keberadaan dari Kairi. Dan bahkan cewek ini cukup aman juga di lini belakang. Tapi Kenji Kayaknya kalau untuk di all in agak cukup berbahaya. Karena Kenji kali ini memberikan waktu yang cukup banyak. Tapi kita tidak melihat kalau ada Kairi langsung datang sebagai assist. Ini dia Kairi. Memang biasanya eksekutor dan Sans. Gila Sans. Kita lihat dia masuk-masuk ke dalam turret loh. Yap, dan itu typically dari Sans. Kenapa kita juga menyebutnya dia gila Sans Segila ya? Sans. Segila itu tidak tersentuh sama sekali di lini paling belakang, super secure. Dan kali ini Fnatic Onyx, mereka sudah berhasil untuk bisa mendapatkan momentumnya dan bahkan menekan balik dari tim Falcons yang sempat terlihat agresif di early game. Dan jangan lupakan, Curse of Crow ini juga menjadi pengganggu, tapi Conceal ternyata sudah dikeluarkan walaupun masih belum bisa mendapatkan target. Mereka mencoba menuju ke arah Guten, tapi lihat satu buah Temple Soul Blade-nya masih di tanah Kairi dan mundur ke arah belakang. Aku kira ketika ada yang sekarat, Kairi masuk pakai Temple Soul Blade, dapetin satu buah point kill dan akan menuju ke arah Lord, tapi mereka lebih mau yang pasti. Mereka mau coba untuk ke arah Purple terlebih dahulu. Mereka pastikan, tapi Lutfi di sana. Ingat itu jalan yang berduri cukup sakit dengan ada Final Blow. Termasuk dari Fnatic Onyx bakal coba dipaksa. Damage dari cewek yang terlalu besar membuat Kenji gak akan bisa bertahan. Tapi Sans, lihat dia dengan sangat tenang. Dia akan coba mundur ke belakang dan akhirnya dia menggunakan Purify-nya. Itu yang aku bilang kenapa sangat tenang. Ketika dia dihantam, dihajar habis-habisan, dia tenang, dia gak pakai Purify-nya. Ya, Trigger gak buru-buru ya. bagus banget. Gak terlalu terburu-buru. Dan itu memang ketenangan yang dimiliki, tapi Kairi masih menjadi satu distraksi juga ke arah bawah split push yang bisa dilakukan. Sedangkan ternyata ada cicilan yang terjadi, tapi Kenji hati-hati. Oh, Keyboy flicker. Defense Judgment-nya for nothing. Tapi Final Slash mencoba untuk menyelamatkan Keyboy, tapi tidak sanggup. Meanwhile Kairi di arah belakang distract aja untuk membuat Clark fokus ke arah dirinya. Membuat Fnatic Onyx kali ini kehilangan Keyboy, tapi nggak masalah.
selama ada pertukaran, dan selama itu ada pertukaran mereka masih bisa teamfight. Masih ada sosok Kairi dengan Tempest ditambahkan Lutfi di sana menjadi ecam-ecam. Inilah menjadi bobolan awal karena Petrify Kairi akhirnya berhasil melakukan shuttle. Kairi adalah salah satu-satunya jawaban untuk bisa mendapatkan Lord kali ini. Mampukah retribution Kairi save the day for this time? Kairi akan coba masuk dan nampaknya tidak. Tidak ada bisa menyelamatkan Lord yang di take over oleh tim Falcon. Iya, bahkan tanpa adanya retribution yang diberikan tim Falcons, take over terhadap Lord. Mereka dapatkan dan zoning out balik yang dilakukan oleh Ding agar Kairi tidak bisa masuk ke dalam teritori dari Lordnya. Dan akhirnya ini menjadi milik dari tim Falcons. Dan tadi triple kill. Satu sosok penjaga juga yang bisa men-zoning out pemain-pemain dari tim Falcons itu ada di Lutfi. Walaupun tadi udah mulai masuk, connect ke arah dari Kenji, follow up yang cukup juga dari cewek. Tapi pada akhirnya ternyata dengan Kairi yang harus mundur, yang memang juga dipegang sama Ding, ini merelakan saja Lordnya diambil oleh tim Falcon karena ini memang masih menjadi Lord yang pertama juga. Tapi Konsul Kenji telah di sana. Kairi kali ini berhasil mendistract. Kairi bahkan memancing flicker atas seorang super. Membalikan kembali keadaan mereka miliki Ding. One by one situation. Mampukah Kairi mempertahankan semuanya? Karena damage-nya terlalu sakit dengan Tempest Soulblade. Dengan item final blow dihindari. Mau tidak mau dari seorang Kairi. Karena kalau misalnya Kairi nggak menghindari item final blow, itu jalur yang berduri dan bisa mendapatkan 1 poin kill atas Kairi. Itu adalah masalah besar. Dan ternyata inner turret di arah bawah bisa dihancurkan juga dengan adanya pengawalan dari tim Falcons terhadap Lord yang memang masih belum berhasil di-clear secara cepat oleh Kairi tadi yang bergerak ke arah bawah. Dan jangan lupakan Ding, ini dia sosok pengganggu juga, penghancur dari segi setup yang bisa dilakukan. Petrify, Electro Final Blow, ini berkali-kali menjadi momentum yang akhirnya bisa dikembalikan oleh tim Falcons. Oke, juara 2 region yang berbeda. Region MENA dan juga region Indonesia. Kali ini bertemu, bermain dengan sangat ganas, dua-dua agresif. Tapi yang bisa aku saksikan di sini, early plan dari Kenji memang nggak terlalu berhasil, tapi Ding bener-bener ngebuat game ini menjadi 50-50 dan mungkin bahkan aku bisa bilang ini masih di tangan Falcon sampai saat ini. Sampai saat ini, tapi memang diganggu banget sih ya karena split push yang dilakukan sama Kairi juga akhirnya bisa dijawab sama Dingnya sih dengan escape tools yang dimiliki juga. Dan bahkan walaupun memang Sans masih belum tumbang sama sekali ya, tapi kalau ngelihat dari segi team fight-nya, jangan lupakan dari sisi tim Falcons mereka punya Valentina dan bahkan kali ini masuk Kenji. Oke, Kenji di poking saja dari Lutfi di arah belakang apakah diselamatkan, tapi Cibo dengan Console Gaming mencari langsung mana pun berada. Cibo nampaknya gagal, Cibo masih menahan, dia pecah saja dia miliki, tapi fokus ke arah belakang dan lihat Warpedia looking for save dari cewek out of nowhere. Tembakan peringatan membuat para pasukan dari Fnatic Onyx berhasil mendapatkannya. Lihat cewek di depan sana, berada dapat timur cewek. Savage pertama di tangan Indonesia. MSC 2024 and Esports World Cup kali ini berhasil mendapatkan game